Oke, lanjut yang keempat nih. Ada namanya sih agak-agak sedikit mainstream ya. Saya sudah bisa ngebayangin di sini pasti ada apanya. Namanya aja Batu Watu Ulo di Kota Jember. Apa ada ular berkepala apa nih? Iya. Kalau kita lihat sebenarnya ini ada namanya Pantai Watu Ulo juga ya. Jadi tidak jauh dari namanya itu kawasan wisata Meru Betiri. Jadi ini satu zona nanti Mas ya, kalau kita bilang dari Alas Purwo kita ke barat itu nanti kita akan masuk Kabupaten Jember. Di Pantai Watu Ulo ini kita akan melihat batu yang menyerupai dengan liukan badan ular. Itu sebenarnya kalau di track record ya, secara flashback melihat ke belakang, memang batu ini sebenarnya manifestasi atau gambaran. Secara penjelasan realnya, secara sainsnya memang bentukan dari kristal, bukan kristal koral atau karang yang ada, tapi ini membentuk seperti ular. Karena memang kalau saya lihat dahulunya memang ada naga ya, sosok naga yang menjadi prajurit dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul, yang mana ini memang rada ke kiri gitu Mas. Jadi tidak mematuhi, sedikit tidak mematuhi karena memakan ikan-ikan yang ada di situ, sehingga hasil dari nelayan tanda kutip waktu itu berkurang. Dan diputuskan untuk memberikan seperti peringatan bahwasanya dari badan naga ini, ular ini kemudian harus dipotong menjadi 3. Kepalanya ada di Banyuwangi, badannya ada di Jember ini, kemudian ekornya itu terlepas sampai ke Pacitan waktu itu. Dan satu hal ya yang akan disampaikan, Watu Ulo ini juga terkadang menjadi tempat destinasi untuk pesugihan Mas. Jadi dikaitkan juga dengan keberadaan dari Nyi Blorong. Jadi Nyi Blorong pusatnya di... Ya, salah satu contohnya ada di daerah, karena kan rata-rata di pesisir. Oke, berarti kalau Watu Ulo itu kan tadi kan sempat kamu sebutin ya mungkin. Dia itu kan kepalanya ada di Banyuwangi, tubuhnya ada di mana tadi? Di Jember. Terus ekornya ada di mana itu berarti? Ya. Kalau di masa lalunya itu memang hanyalah sekedar mitologi atau memang pernah kejadian langsung? Entah di suatu masa kapan ya? Iya, sebenarnya ini hanya ini Mas, kalau dibilang itu manifestasi ya. Jadi batu yang sudah ada terbentuk itu ada duluan, baru setelah itu ada kejadian ceritanya ini. Lantas setelah terjadi ceritanya ini, residual energi atau spiritnya itu mengisi batu-batu itu. Dan ini menjadi legenda. Kalau saya lihat, sehingga sumber ini memang tidak bisa dijadikan acuan sejarah karena cerita rakyat. Tetapi kalau kita lihat jauh ke belakang, memang peristiwa itu pernah terjadi, kemudian dihubungkan karena ada medianya, gitu. Jadi medianya. Sebenarnya ini kan ada suatu seperti punishment ya terhadap prajurit Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang menyalahi aturan gitu. Lantas orang kemudian percaya. Dan juga ada versi yang menyebutkan karena bentuknya ini seperti ular, jadi melengkung-melengkung seperti ini, itu juga menjadi destinasi untuk tanda kutip pesugihan secara garis kirinya gitu Mas. Karena ular di laut pasti orang melihatnya ini adalah Nyai Blorong gitu, Nyi Blorong, walaupun tidak benar seperti itu. Nyi Blorong itu sangat fenomenal, pesugihannya pun juga sangat-sangat fenomenal. Ya bisa dibilang ampuh lah ya. Iya, karena beliau juga menjadi salah satu dari abdi kinasi Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Yang banyak disalahartikan karena mungkin penampakannya sering melihatkan ke manusia dengan bentuknya mengerikan, jadi setelah kalau golek sing elek-elek Nyi Blorong padahal juga enggak kayak gitu. Iya, sebenarnya ini ulah anak buahnya Mas yang menyerupakan diri itu separuh manusia, separuh ular gitu. Tapi sebenarnya Nyi Blorong di sini ditugaskan untuk menggoda iman manusia. Positif sebenarnya sosoknya karena menguji kan. Seperti halnya dulu kita waktu ujian akhir nasional ada guru yang menjaga, itu kan tidak negatif tuh. Itu kan menguji kita. Kita bisa melalui ini enggak gitu. Itu sih teman-teman semuanya, mungkin ini adalah sekilas batu-batunya mungkin bisa dibilang major ya di Pulau Jawa, bisa dibilang mayor atau mungkin paling besar, paling punya cerita yang paling panjang. Mungkin kita nggak bisa banyak, terutama tadi aku Batu Soun sangat-sangat penasaran kapan-kapan kita harus ke sana, walaupun sebenarnya di Kaliurang atas ada Stonehenge juga ya sebenarnya. Itu kalau itu buatan atau enggak? Buatan. Itu buatan toh? Itu Jurassic Park toh?
Iya. Hutan yang Jurassic pakai itu. Megalithicum juga Nah, sama. itu di Kaliurang atas ada Stonehenge, tapi aku juga belum pernah. Tapi sebenarnya kalau yang batu stone ini kayaknya kalau buatan manusia nggak mungkin sini. Ada misteri Campur tangan, ini, iya. misteri UFO. Nah, ini kenapa saya bikin tato UFO di atas candi. Di mungkin pasti di daerah kalian juga pasti sangat-sangat banyak sih. Karena batu itu kan tersebar Mana-mana. banyak. Di Gunung Kidul apa ya? Kalian kira nggak banyak batu? Iya, Sebenarnya kemarin sebenarnya waktu kita mau kita ke kesana. Gunung Kidul. sebenarnya. Kalau nggak pandemi ini, tapi kan karena daerah sana juga karakternya juga pertumbuhannya lagi agak oke gitu kan. Jadi kita tahan dulu aja lah, kita cari yang aman-aman dulu. Ya nggak dimarahin RT RW, jadi kita cari yang sekiranya bisa dulu. Tapi semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa jalan-jalan lagi menuju ke destinasi akhir kita, Alas Purwo. Ya, ke Dan, Klabe. ya, mungkin kalian punya cerita tentang batu-batu yang mungkin cukup fenomenal atau melegenda di daerah kalian, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Kita tidak akan menjadikan ini jadi bahasan di obrolan santai berikutnya, enggak, tapi sebisa mungkin nanti akan kita kunjungi lah ya Om ya. Iya, untuk referensi kami juga. Karena terakhir itu yang kemarin kita jalan-jalan di hutan yang tidak boleh disebutkan namanya itu kan juga mengunjungi Dilalai, pusatnya itu juga adalah sebuah batu. Namanya di hutan Tutuban, ya kan? Hutan Tuban. Ya, penampakannya seperti kayak gimana? Jujur saya nggak tahu. Om Hao mungkin bisa ngeliat dari mata elang, tapi yang soalnya mengunjungi itu lah kameramennya waktu survei lokasi dan mereka juga dikasih batu, Dapat hadiah. dapat hadiah. Itu gimana ceritanya? Harus dibawa sih. Yang lucu kan yang Oh, ada asisten kamera kita juga. Jadi itu dia jadi si Rehan itu dapat batu kan, kita harus bagi 3. Kata mereka emang itu harus dibawa kan dari sananya. Jadi pas sebelum kita datang ke lokasi, hari sebelumnya kita datang, kita izin dulu, kita udah dikasih batunya cuma nggak boleh dibawa, ditinggal situ. Kalau bisa bawa setelah kita kasih bunga, Iya. hari berikutnya kita bawa kan. Nah itu waktu pulang dikasih batu 3. Nah terus suruh bagi ke yang datang ke sana. Satu dibawa asisten kamera kita. Ya, kan? Nah kalau versinya dia itu gimana ya ceritanya? Jadinya itu kan pulang syuting, batunya tak bawa ke rumah toh. Iya. Bawa ke rumah, terus aku mikir batunya nggak membawa dampak apa-apa kan. Dan ternyata sama orang rumah aku dimarahin, katanya ditanyain, kamu bawa pulang apa habis dari syuting, terus aku ngasih tahu, ini aku dikasih batu, udah mending batunya dibalikin baik. Dari soalnya nanti takut bikin masalah lah di rumah, intinya kayak gitu. Padahal cuma batu cuwilan kecil gitu. Perasaanmu suruh ngembaliin batu gimana? Ya takut lah. Aku pikir ada apa ini, terus kan batuku tuh paling besar di antara 3 batu itu. Nah, yang batu besarnya itu tak tinggal di kantor, yang tak bawa pulang cuwilannya. Sampai kantor batu yang besar udah nggak ada. Yang hilang batunya cuma si Rehan yang hilang. Nah, cuman batuku yang nggak ada. Ini hilangnya kemana Om? Ditarik sama Ariana Grande atau gimana? Kan dikasih dekatnya batunya Wendy kan? Dijajarin Ya, sama Wendy masih ada. Wendy. Iya, yang Wendy masih ada, punya aku udah nggak ada. Iya, bisa jadi gini Mas, karena sebenarnya ya waktu diambil itu kan sebenarnya dikasih oleh-oleh ya, kayak souvenir gitu ya. Tapi sebenarnya ada niatan itu nanti mau dijawab, ditayu. Jadi sebenarnya batunya ini masih kosong, karena batu itu sebenarnya dimanapun ada, itu kan produk alam yang diambil ya. Itu pasti tidak menyimpan energi, kosong pasti. Tapi bisa nanti diisi, jadi kayak jadi sangkar tempat itu. Tapi memang kalau kita niatnya tidak ingin membawa, biasanya nanti akan kembali, akan ditarik, akan diambil ulang lagi. Karena kan daripada nggak dipakai atau malah justru membawa suatu energi negatif, ini akan netral sendiri. Jadi sebenarnya itu akan masuk ke alam sana, Mas. Saya nggak tahu ini apakah akan kembali ke tempat aslinya atau batu ini termanifest terbalik lawannya. Jadi biasanya kan ditarik ke alam nyata, ini kembali ketarik ke alam gaib. Tapi suatu ketika bisa nanti akan muncul lagi, entah di mana, bisa di rumahmu, bisa waktu tertidur atau tempat lain atau di mana, karena kan universal, bisa di mana-mana. Ya ketakutan itu kayak pas gempa dulu takutnya Iya. dia bawa batu tuh. Takutku lagi, semalam tuh kan trafo sebelah tuh kan meledak. Lah aku takut trafo meledak kan aliran listrik kan berbingar-bingar ya gitu kan. Gerbang antar dimensi terbuka, batu ada yang ngambil, langsung mati lampu lama banget loh. Waktu mati lampu akan nggak bisa tidur semalam, jujur nggak bisa tidur. Dan aku kan di situ main PS gitu kan. Di belakang rame gemerudak. Ya aku tahu di bawah tikus, tapi kalau di tangga kan nggak mungkin tikus. Ada orang dek itu kan nggak mungkin tikus, ya mungkin
Mbak Riana Grande sih mungkin. Karena kemarin Om, akan nggak iseng-iseng ya, aku iseng-iseng buka kolom YouTube. Iya. Terus ada komentar yang gini, itu kok kayaknya di belakangnya Om Haus sama Mas Genta kok ada sosok Mbak. Ya. Wah, aku semalam langsung nggak tenang kalau main PES langsung kepikiran terus loh. Sempat rame, semalam aku jujur, aku sempat rame dengar suara rame. Aku pas kan kayak suara azan subuh atau bukan, aku diem. Wah ini bukan suara azan subuh ini. Ini suara orang ngomong berdebat campur jadi satu di sini semua loh. Wah, kacau. Kan orangnya nggak pedulian. Berarti bisa gini Mas, karena itu kejadian mau subuh ya, residual energi yang terputar. Jadi kita belum tahu ya ada peristiwa apa di sebelah kita ini dahulunya. Apakah ada suatu kejadian yang bersifat negatif atau apa? Tapi pasti suatu ketika ini akan terputar lagi ketika ada fenomena-fenomena alam. Bisa saja energi yang meledak dari trafo terserap. Sehingga kayak memberikan energi gitu, kayak ada stimulan energi baterai untuk memutar peristiwa itu untuk terputar kembali gitu. Jadi tidak semua akan disaut-sautkan dengan jin yang menyerupai atau apa, tapi ini residual energi, dia merecord kemudian nanti bisa terreplay lagi. Gitu. Karena jujur semalam aku dengan orang berantem, sumpah aku nggak bohong ya demi apapun. Ribut orang berantem terus ada orang nangis, tapi cuma bentar. Ngaruh karena batu nggak sih? Sebenarnya bisa Mas, karena batu itu kan ada material molekul di situ, ada mineral. Bisa saja kalau kita sebut daerah yang dia ambil tentang logam itu, mineral disebut gitu, itu ya kan? Kan possible. Saat ada letupan energi listrik seperti petir ataupun trafo atau apa itu kan pasti listrik itu bisa merambat di media gitu. Kan? Bahkan di media ini kan Mas, media udara kan, karena ada molekul-molekulnya sehingga molekul susunan atom atau partikel yang ada di batu itu. Misal kita lihat, karena tadi saya sempat melihat itu memang ada kilauan-kilauannya. Kilauannya ini bukan kilauan dalam arti mineral penyusun, tapi juga mineral-mineral logam. Bisa saja itu membangkitkan suatu energi dan terputar kembali. Dan matinya cuma di daerah sini toh. Kalau kita mau cocokologi ya itu pas. Yang mati daerah sini toh, jalan raya rame. Iya kan jalan raya, maksudnya Indomaret atau Alfamart buka gitu kan, tapi kan mereka nggak pakai genset karena sebelahnya juga hidup semuanya. Jelas semalam aku dengar orang berantem, terus ada orang nangis. Kalau aku kan masih positive thinking orangnya, mungkin tangga sebelah, tapi kok nangis gitu kan? Nangisnya cuma bentar emang. Nah, deg-degan aku langsung kan, wah ya lah, langsung tidur aku. Ya gitu, jadi teman-teman besar atau kecilnya batu kalau itu emang itu diambil dari tempat keramat ya udahlah, itu bukan ranah kita untuk mencoba untuk menjahili juga. Saya pernah kejadian di Gua Jepang Bundong, ini asisten kamera barusan di hutan tidak boleh disebutkan namanya. Intinya wes lah, kalau memang nggak ada penting-pentingnya juga untuk kita, apalagi cuma untuk nantang, kayaknya itu adalah hal konyol. Kita nggak pernah tahu ya maksudnya dengan keajaiban alam semesta bisa melakukan apa kan. Batu bisa hilang, trafo bisa meledak, lampu daerah sini bisa mati, habis itu dengar suara berantem. Ya aku nggak mau cocokologi, tapi itu adalah sebuah kebetulan yang terjadi di semalam tadi. Kayak gitu. Jadi ya intinya kayak gitu. Mungkin kalian punya cerita-cerita tersendiri, batu-batu yang punya ayah kalian, kakek kalian, nenek kalian, gitu kan pasti banyak. Nanti kalian ceritakan, nanti mungkin akan kita kulik dan kita kunjungi tempatnya langsung. Jadi akhir kata, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai, walaupun obrolannya kemana-mana, sampai ngobrol sama kamera, tapi ya wis lah nggak apa-apa lah. Itulah behind the scene kita, sebenarnya kalian nggak pernah tahu. Jadi ya terima kasih sudah pernah menonton kayak gitu kan. Bagikan kalau memang ini sedikit menghibur, sedikit jadi pedoman bahwa kalau batu di tempat keramat jangan sembarangan ambil gitu. Ya objek lain apapun itulah jangan tinggalkan apapun kecuali jejak ya. Kalau mendaki kan gitu. Iya benar. Tidak boleh mengambil sesuatu kecuali foto. Ya, jangan ambil apapun kecuali gambar. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak ya gitu. Jadi ya itu mungkin ada benarnya juga sih. Menghormati alam yang tidak terlihat itu ya nggak ada salahnya. Bukan dibilang musyrik atau nggak musyrik ya. Ya wis lah. Apa susahnya kita respect pada yang terlihat atau tidak terlihat itu wis urusan sendiri. Jadi akhir kata terima kasih, saya nggak akan comel apa lagi nanti digerasok bijak aku. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata silakan. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.